Alhamdulillah, hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu tugas dari CGP demonstrasi kontekstual yang hari ini akan saya paparkan kepada teman sejawat di SD YPPA Tanjung Jabung Barat. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini bukan sebagai guru ya atau menggurui, tapi ini sama-sama pelajaran kita. Saya cuma sedikit menyampaikan tentang pelajaran yang dipelajari di CGP. Jadi kurang lebihnya nanti minta maaf. Ya, koneksi antar materi yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salah pula ketiknya. Guru bergerak di Indonesia Maju oleh Mary Haryanti, calon guru penggerak angkatan 10. Saya sebagai SD PPA, yaitu dengan adanya demonstrasi kontekstual yang kita lakukan, yaitu dengan keterkaitan materi, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, peran dan nilai guru penggerak, budaya positif. Jadi sehari-hari yang paling kita tekankan di sekolah yaitu adalah budaya positif, yaitu dengan adanya nilai-nilai pelajar Pancasila dan dasar dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebagai panutan kita sebagai pencetus pendidikan nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan untuk menemukan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Maksudnya ini kita itu tidak bisa memperbaiki anak harus begini, harus begitu, tetapi kita hanya menuntun. Kita sebagai guru itu cuma menuntun dengan adanya kodrat anak itu. Misalnya namanya Kasful Asrol ya anaknya. Apabila si Kasful ini kita paksakan, sementara dia bisanya pinginnya bernyanyi atau berdakwah, jadi kita menuntun dia ke situ dengan kodratnya. Nah, dengan kita mengaitkan si Kasful ini ke dia mau ceramah, nanti pelajaran kita kaitkan dengan ceramah. Dia maunya berlagu-lagu, nanti kita kaitkan. Jadi sehingga dia bisa belajar dengan baik di kelas. Kemudian keterkaitan visi guru penggerak dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visinya yaitu visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai contoh pendidikan yang harus bertumpu pada dua hal, yaitu kodrat dan kodrat zamannya. Misalnya murid ketika hingga menyusun ya, maksudnya kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini kan sudah zaman HP, zaman global, zaman milenial. Berarti kita tidak berarti kita ini tidak bisa memaksakan zaman saya seperti kelahiran 70-an. Saya buat cara mengajar zaman 70-an tidak bisa, atau zaman 80-an, atau zaman 90-an. Kita harus zaman 2024. Misalnya yaitu si Dewi namanya, murid ibu ya di kelas. Nanti kita harus bisa mengajak dia bagaimana menurut internet cara belajarnya, bagaimana buka HP, bagaimana biar bisa dia mencari ilmu dari HP. Jangan kita manfaatkan HP itu untuk main aja, jangan dibiarin anak. Jadi manfaatkanlah HP itu untuk mencari ilmu, mencari informasi, dan mencari berbagai macam apapun yang ada di HP itu, agar pemanfaatan teknologi itu tidak hanya untuk main ataupun untuk bermain game saja. Itu maksudnya Bu. Tetapi sesuaikan dengan
dengan zamannya. Misalnya dengan kodrat alam. Kodrat alam itu misalnya kita sawitan kan. Kita tidak bisa mengajarkan anak itu dengan seperti anak-anak yang tinggal di pantai, tetapi kita ajarlah anak itu. Misalnya MTK, kita kaitkan dengan luasnya sawit, kita kaitkan dengan luas beberapa banyak sawit dalam 1 hektar, karena yang tahu anak-anak itu sawit. Kalau kita buat nanti di kebun karet, anak pantai ataupun anak gunung, tidak sesuai. Jadi kita menyesuaikan cara belajar itu dengan kodrat alam, berarti itu kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Lingkungan kita itu adalah sawit. Ya, kita sesuaikan. Seperti saya kelas 1. Ayo melihat-lihat sawit. Nanti kalau dikte di kelas, sawit berwarna hijau, daunnya seperti ini, mirip dengan kelapa, mirip dengan palam-palaman, karena dia spesies palam-palaman. Apa itu palam-palaman? Dia itu tidak berbiji 2, kayak gitu. Didikte, cara membaca dengan itu, dikaitkan dengan buku, dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yaitu ada juga yang disebut dalam budaya positif sehari-hari di kelas itu, ada juga yang disebut dengan keyakinan kelas. Yaitu apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dengan guru. Tetapi keyakinan kelas itu menurut murid ya, bukan menurut gurunya. Kalau menurut gurunya berarti itu adalah peraturan kelas yang harus dilaksanakan. Jadi yaitu keyakinan kelas ada yang tampak seperti dan yang tidak tampak seperti, yaitu bersikap positif. Tampak seperti yaitu menjaga kebersihan kelas. Misalnya begini Bapak Ibu, kita bacakan dulu nih. Empati, berbagi dalam kebaikan, terbuka. Tampak seperti ini. Misalnya ini keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan kelas. Setuju enggak kalian kita setiap hari membersihkan kelas? Apa-apa saja tindakan kita di kelas ini biar kelas kita bersih. Apa yang harus kita lakukan? Jadi anak ini ngomong, menjaga kebersihan kelas Bu. Berarti kalau menjaga kebersihan kelas itu sampah tidak sembarangan, setiap hari harus diambil, setiap datang ke kelas harus dikutip sampah. Berarti muridnya yang yakin bahwa dengan adanya keyakinan kelas menjaga kebersihan dan dia akan melaksanakannya setiap hari. Kemudian empati, misalnya empati kalau ada kawan yang sakit, kalau ada kawan yang jatuh atau apa, harusnya ditolong atau kayak mana, itu datang dari kesadaran diri sendiri. Kemudian berbagi dalam kebaikan atau berbagi dalam kebaikan. Kebaikan itu banyak ya Bapak Ibu. Ada kawannya secara sederhana nggak ada makanannya, boleh berbagi sepotong. Ada kawannya yang atau orang tuanya yang tidak ada kawannya atau orang tuanya kena musibah atau apa, boleh diberi sumbangan atau diberi kita mengutip donatur untuk menolong saudara teman kita yang meninggal orang tuanya. Kemudian terbuka itu dalam belajar, boleh dalam apabila kita menerangkan pelajaran itu tidak di selalu kita membuka pertanyaan apa yang tidak bisa, apa yang belum pandai, apa yang belum mampu dia mengerjakannya. Jadi kita saling terbuka di kelas. Kemudian tidak tampak seperti ada itu membuang sampah sembarangan. Kita kan nggak tahu siapa anak yang buang sampah, tapi tetap kita menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak peduli dengan orang lain. Itu namanya tidak tampak seperti ya istilahnya. Tidak peduli dengan orang lain. Kawannya jatuh pun dia nggak peduli. Kawannya jatuh dari bangku pun dia tidak peduli. Pelit, berarti itu tadi berbagi ini. Tidak boleh pelit ya kata kita di kelas. Menutup diri. Jadi dia apapun yang terjadi di kelas, dapat atau tidak dapat pelajaran, dia tetap tidak ada
keterbukaan. Jadi kita harus bisa memancing anak itu biar dia bisa terbuka kepada kita dengan cara kita sendiri di kelas. Next week masih ada. Audionya juga. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang yang dimilikinya. Tampak seperti misalnya menyapa, berbaik sangka, izin jika meminjam barang, mengucapkan terima kasih, tidak mengganggu teman, meminta maaf jika melakukan kesalahan, menghargai pendapat orang lain. Ini tampak seperti ya, yang baik ya. Itu tidak tampak seperti ya, menyapa tadi. Nah, lawannya berarti acuh, cuek, tidak peduli dengan kawan, tidak mau senyum, tidak mau menyapa. Si Udin misalnya datang sekolah, ya datang, dia datang aja. Nah, kalau ada murid yang seperti itu, kita harus memancing biar dia mau beramah tamah dengan kawannya. Karena beramah tamah dengan kawan itu kan adalah budaya positif. Kemudian ini berbaik sangka, selalu curiga. Apa itu selalu curiga? Kawannya duduk apa? Berarti kita memperbaiki hati sesama murid kita. Tidak boleh dia saling menyalahkan. Dia nggak buat PR terus, Bu, nggak ini nggak itu, nggak usah, nggak boleh ya. Kemudian mengambil tanpa permisi. Biarpun di SD ya, biarpun kelas 1, kita harus selalu mengajari anak murid kita ataupun teman-temannya semua di dalam kelas harus minta izin. Misalnya nggak ada bawa penghapus, jangan asal ambil, harus minta izin. Kemudian tidak mau mengucapkan terima kasih. Sudah bawa dikasih temannya dia makanan, tetapi dia jarang mengucapkan terima kasih. Sebaiknya apabila kita diberikan kawan makanan, hadiah atau apa dipinjamkan, ucapkan terima kasih gitu di kelas. Kemudian tidak menghargai pendapat orang lain. Sebaiknya kita itu harus selalu menghargai pendapat orang lain. Oke, next di. Terima kasih, Bu. Hilang. Aku hilang. Ini mak, udah, nggak usah. Nggak usah. Next ini. Masuk. Ada apa keterampilan? Udah tadi ini. Terus.